Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Diingat ya, setiap kalimat itu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi, ketika kalian ingin menyusun sebuah kalimat, biasanya pada soal mengurutkan kosakata itu ada satu suku kata yang diawali dengan huruf besar sebagai tanda bahwa kata itu adalah kata pertama di setiap kalimat. Contoh, kata-kata tumbuh dewasa menjadi muda. Dalam kalimat yang diacak ini, kalian cari mana kalimat atau mana suku kata yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, ya, yaitu pada kata katak. Kata-kata tumbuh dewasa menjadi muda, maka akan kita susun menjadi sebuah kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Diawali dengan kata katak. Katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian untuk contoh nomor 2, menjadi berubah katak menjadi berubah akan berekor berudu katak. Ya, perhatikan pada kosakata yang diacak, kita cari kosakata yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kosakata tersebut ada pada kata berudu, maka kalimat ini diawali dengan kata berudu. Berudu akan berubah menjadi katak berekor. Kemudian untuk soal ketiga, kecebong menetas telur menjadi katak. Pada kosakata yang diacak, manakah kosakata yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar? Ya, kata telur diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, maka telur ini adalah menjadi awal kalimat. Kecebong menetas telur menjadi katak. Kalimat yang benar adalah telur katak menetas menjadi kecebong. Dari 3 contoh kalimat ini, ya, ini adalah kalimat menggunakan kosakata yang tepat tentang daur hidup katak. Di pelajaran PKN kali ini kita akan belajar tentang menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran, di mana persatuan dalam memberi dan menerima saran juga termasuk cara mengamalkan sila kedua Pancasila. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Dengan kerukunan yang akan terwujud, kita akan saling menyayangi dan saling menghargai perbedaan. Lalu bagaimana cara mengamalkan sila kedua Pancasila? Yaitu caranya dengan cara saling menyayangi dan menghargai teman atau menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Bagaimana cara saling menyayangi teman? Bagaimana cara menghargai teman atau orang yang ada di sekitar kita? Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Ini adalah wujud kasih sayang kita kepada teman. Contoh yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Ini juga merupakan cara mengamalkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud rasa saling menyayangi terhadap teman. Cara yang ketiga adalah memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman.
Ini adalah wujud saling menghargai perbedaan antar teman. Ya, jadi ketiga contoh ini adalah cara mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan rasa saling menyayangi dan saling menghargai antar teman. Di pelajaran PPKN selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara yang baik dalam memberi saran dan menerima saran. Bagaimana cara yang baik ketika kita memberikan saran kepada orang lain dan ketika kita menerima saran dari orang lain. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan, menghargai pendapat atau saran dari teman. Misalnya saat berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, berikut adalah cara yang baik untuk dilakukan saat memberi saran kepada orang lain atau saat kita menerima saran dari orang lain. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, hendaknya kita mengingatkan atau menegurnya dan beri saran dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, saat kita diingatkan ketika melakukan kesalahan, kita tidak boleh marah. Hendaknya kita harus mengucapkan terima kasih dan memperbaiki kesalahan. Kemudian yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu terlebih dahulu sebelum kamu mau menyampaikan saran atau pendapat. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Jika kamu ingin memberikan saran atau pendapat, tunggu sampai orang yang sedang memberikan saran atau pendapat itu selesai berbicara. Ya, harus diingat ini adalah 4 cara atau 4 sikap yang baik ketika kita memberikan saran kepada orang lain dan ketika kita menerima saran dari orang lain. Selanjutnya, masih pelajaran PPKN adalah kita akan belajar tentang menghargai perbedaan yang ada di sekolah dan di masyarakat. Kamu dan teman-temanmu tentu memiliki kegemaran atau kesenangan yang berbeda-beda. Kamu dan teman-temanmu juga memiliki hal yang kurang disukai. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan tersebut. Ya, berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Jadi, kita harus saling menghargai perbedaan dalam hal yang kita sukai atau hal yang tidak kita sukai dengan cara memberikan saran. Cara memberikan saran untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, saran tersebut diucapkan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik ya. Kemudian, cara yang kedua adalah beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Cara ketiga adalah tidak memaksakan saran kita untuk diterima oleh orang lain. Setelah memberi saran, kamu juga dapat membantu teman kamu melakukan saran tersebut. Contohnya, saat bercocok tanam, kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka
cacing untuk bertugas menyiram tanaman saja. Kamu dapat membantu dengan menggantikan tugasnya menggali tanah. Dengan melakukan hal tersebut, dengan kamu ikut membantu temanmu melakukan saran tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan. Contoh memberi saran di masyarakat dapat dilakukan saat kita bermain di taman. Misalnya, kamu dapat memberikan saran untuk tidak bermain di rumput agar tanaman tetap hijau. Cara yang dapat kamu lakukan untuk membantu saran kepada temanmu adalah dengan cara bermain di daerah yang tidak berumput, seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu ya materi hari ini. Semoga kalian berkenan dengan penjelasan yang Bu Guru berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.